Halo semua, perkenalkan nama saya Giraldi Alvin Rajagogo. Di sini saya akan buat tugas video bahasa Indonesia, yaitu memaparkan semua soal nomor 1 secara lisan. Oke, langsung saya ke pembahasannya, yaitu soal pertama 1A, Sejarah Pertumbuhan Bahasa Indonesia. Pertumbuhan bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi mengucapkan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Butir Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi dasar pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan." Berkat ikrar Sumpah Pemuda tersebut, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia telah diterima masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu yang sangat lama, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Dengan begitu, terjadilah pergeseran fase yang awalnya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, kini telah menjadi bahasa resmi. Oke, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan kelanjutan dari fase yang sebelumnya. Fase ini ditandai adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai November 2008. Tema kongres tersebut adalah Bahasa Indonesia membentuk insan Indonesia cerdas, kompetitif, di atas fondasi peradaban bangsa. Penggunaan kata internasional pada nama kongres itu mengisyaratkan bahwa sudah saatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Oke, lanjut ke soal berikutnya, 1B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk memahami terkait kedudukan bahasa Indonesia, penjelasan kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kedudukan yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Adapun beberapa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai identitas nasional. Kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Ketiga, sebagai kebanggaan bangsa. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu 1C, ragam dan laras bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian bahasa dengan fungsi pemakainya. Ragam bahasa dipengaruhi oleh 1. Topik pembicaraan, 2. Hubungan pembicara, 3. Medium pembicaraan, 4. Latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan. Ciri-ciri ragam bahasa adalah menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan EED,
menghindari unsur kedaerahan, menggunakan kata ganti resmi, dan lain-lain. Sedangkan laras bahasa terkait dengan fungsi pemakainya, bidang, dan keilmuan. Jenis-jenis laras bahasa antara lain yaitu 1. Laras jurnalistik, laras iklan, laras sastra, dan lain-lain. Oke, sekian dari hasil pembicaraan saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.